dan perilaku daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan khusus pada akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan. 7 hari dari malam ini menuju hari kemenangan. 7 kali 24 jam atau 168 jam menuju hari kemenangan. Pertanyaannya, siapkah kita untuk menang? Sudah siapkah kita untuk merayakan kemenangan itu? Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia selalu secara naluri menginginkan keuntungan baik material maupun non material. Orang yang berdagang tentu ingin laba yang besar. Orang yang menanam dan bercocok tanam ingin panen yang berhasil. Begitu juga karyawan dan pegawai ingin mendapatkan bonus-bonus pada saat-saat yang indah. Demikian juga dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak bersifat material yang mestinya juga kita perhitungkan setiap hari, karena Allah sering menyatakan bahawa kehidupan ini dalam Al-Quran adalah jual beli. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah. Di sisi lain ada orang yang menjual diri dan hidayah iman yang ada padanya dengan kesesatan yang nyata. Oleh karena itu, karena hidup ini adalah untung dan rugi, sepatutnya lah kita sebagai seorang yang beriman selalu melakukan muhasabah, evaluasi diri. Khususnya memang di bulan Syahrul Quran, di bulan Ramadan itu adalah bulan evaluasi. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kalau kita hitung-hitung antara amal ibadah kita dengan dosa, belum berani kita katakan bahwa amal kita lebih banyak daripada dosa. Justru semua orang mengakui bahwa dosanya lebih banyak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap hari ada penghapus dosa, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Setiap minggu ada salat Jumat yang bisa mengingatkan orang kembali kepada Tuhan, dan setiap tahun ada bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan itu diletakkanlah satu malam, dan itu kata Rasulullah, taharrau lailatul qadri fi 10 min awakhir Ramadan. Disuruh cari kepada kita satu malam tersebut yang bernama Lailatul Qadar, adanya pada 10 malam terakhir daripada bulan suci Ramadan. Para ulama ketika mentafsirkan surat Al-Qadar, dikatakan Al-Qadru itu artinya 3 hal. Satu, kemuliaan, malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, karena Quran turun pada malam itu. Malam Lailatul Qadar karena pada malam itu seluruh takdir manusia ditentukan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam Lailatul Qadar karena pada malam itu diberi pahala yang berlipat ganda sama dengan 1000 bulan. Oleh karena itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ishtadda mi'zarahu, syadda mi'zarahu. Jika sudah masuk 10 hari daripada akhir Ramadan, kata Aisyah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pekerjaannya adalah mengikat sarungnya. Arti mengikat sarung adalah bahasa kinayah, artinya beliau bersungguh-sungguh seperti seorang yang ingin mengerjakan sesuatu yang berat, maka sarungnya akan diikat dengan kencang agar tidak jatuh. Itulah makna yang pertama. Meskipun demikian ada juga ulama yang mengatakan bahwa Nabi mengikat sarung maknanya kalau sudah masuk 10 malam terakhir dari Ramadan, beliau menjauhi istri-istrinya, tidak menggauli istri. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan simbol daripada nafsu syahwat manusia yang terbesar ada ketika dia menggauli istri-istrinya.
Seseorang tidak akan berpikir jernih, hatinya tidak akan bersih ketika nafsunya tidak terkontrol, nafsunya tidak terkendali. Ketika itu orang bisa melakukan hal-hal yang di luar kontrol akal dan rasional. Oleh karena itu, ketika Nabi ingin mendekatkan diri kepada Allah, satu jalan yang pertama dilakukan adalah menjauhkan diri dari nafsu atau simbol nafsu yang terbesar itu. Yang kedua, Nabi ahya lailahu, menghidupkan malam-malam 10 Ramadan itu. Menghidupkan malam itu dengan salat bergadang semalam suntuk. Kata perawi di antaranya adalah Sayyidah Aisyah mengatakan, aku tidak pernah mengetahui bahwa Nabi pernah salat semalam suntuk atau baca Quran semalam suntuk ataupun puasa 30 hari berturut-turut, kecuali ketiga hal itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Jadi 3 hal itu, membaca Quran, qiyamul lail dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang sangat dianjurkan untuk kita mencari keridhaan Allah di akhir bulan suci Ramadan ini. Rasul juga tidak melakukannya sendiri. Wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membangunkan keluarga dari tidurnya. Kenapa? Karena memang tidur itu suatu yang nikmat. Tidur itu dibutuhkan oleh tubuh manusia. Bahkan seseorang bisa terkena sakit dan penyakit ketika kurang tidurnya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayanamu ahlul jannah ya Rasulullah? Apakah orang surga itu nanti tidur wahai Rasulullah? Jawab Nabi, an-naumu akhul mauti. Tidur itu kembarannya mati. Artinya apa? Kalau orang tidur itu sebenarnya sudah setengah mati. Makanya ketika kita mau tidur, di antara doanya, Bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Kenapa? Karena boleh jadi setelah tidur tidak hidup lagi. Itulah mati yang akan berkelanjutan. Begitu juga ketika orang bangun, dia katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita sesaat. Oleh karena itu kata Rasulullah, ahlul jannati la yanamun. Penduduk surga kelak tidak akan pernah tidur. Kenapa bisa begitu? Karena memang di sana tidak ada penyakit, tidak ada lagi kegundahan dan sebagainya, kebutuhan-kebutuhan. Ketika itu maka semuanya adalah nikmat Allah yang maha dahsyat. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Rasul membangunkan keluarganya? Karena kebaikan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kebaikan itu harus kita sebarkan ke orang sekitar kita, kepada keluarga kita, tetangga kita, orang kampung kita. Kita berharap semua orang beriman ini bersama kita nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada seorang gurunya, saya susah membangunkan anak saya atau suami saya dari sholat subuh. Kalau saya bangunkan nanti besok dia sekolahnya ketiduran. Kalau dia kerja nanti kecapekan dan sebagainya. Lalu guru tempat orang ini bertanya menjawab begini, sekiranya kamu terbangun jam 3 malam lalu rumahmu terbakar, na'udzubillah min zalik, apakah kamu akan bangunkan orang rumahmu untuk keluar dari rumah itu? Wanita ini berpikir, kalau dia tidak bangunkan tentu semuanya akan mati dalam api. Kalau dia bangunkan, ya dengan segera dia akan menjawab, saya akan bangunkan wahai tuanku guru. Kalau begitu kata gurunya, kalau engkau di dunia ini ingin menyelamatkan keluargamu dari api, maka janganlah gundah, janganlah khawatir kalau membangunkan anakmu, suamimu, anggota keluargamu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena api neraka jauh lebih besar dari api yang membakar rumahmu. Jemaah yang dirahmati Allah, itulah pekerjaan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikat pinggangnya, beliau menghidupkan malam-malam Ramadan dengan membaca Quran dan qiyamul lail. Beliau membangunkan dan mengajak orang sekitarnya untuk berbuat baik. Jamaah yang dirahmati Allah, juga yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam bulan
suci Ramadan, terutama di akhir bulan Ramadan, adalah memperbanyak sedekah. Di antara sedekah yang wajib adalah zakatul fitri, namun yang lain daripada itu juga sangat-sangat dianjurkan. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang memberi sedekah seperti seseorang yang sedang ditawan oleh musuh. Di suatu peperangan, orang itu sudah jadi tawanan dan siap diikat, dibawa ke tiang pancungan untuk dihukum mati. Lalu orang tersebut mengiba-ngiba, meminta-minta kepada orang yang ingin membunuhnya. Dia katakan begini, saya akan balas nyawa saya ini dengan semua yang saya miliki, baik harta yang kecil ataupun harta yang besar, semuanya saya akan serahkan untukmu. Dia mengiba-ngiba terus menerus kepada orang tersebut dan merayu-rayunya sampai orang tersebut melepaskannya dengan balasan harta benda tersebut. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersedekah adalah ibarat orang yang sedang ditawan tadi. Harta yang kita keluarkan tadi dalam jalan Allah ibaratnya adalah tebusan bagi nyawa kita, tebusan bagi dosa-dosa kita. Sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah yang sembunyi-sembunyi akan memadamkan kemarahan Allah. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua. Marilah kita perbanyak amal ibadah. Ambillah momentum akhir daripada Ramadan ini untuk kembali kepadanya. Kalau mudik masih belum jelas bagaimana, apakah boleh atau tidak dan sebagainya, banyak yang risau dan galau, maka yakinlah bahwa mudik kita kepada Allah akan terjadi dan pasti, dan itu kapanpun akan selalu datang yang menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.